Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai membangun masa depan, pengendalian penduduk, dan keluarga sejahtera DIY. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa sekali, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau disingkat DP3 AP2 DIY, Ibu Erlina Hidayati atau disapa Bu Erlina. Bu Erlina, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Menyenangkan bisa hadir di podcastnya Tribun. Oke, bahagia tentunya Ibu ya, luar biasa. Terima kasih Bu Erlina sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini dan kita akan membahas tema membangun masa depan, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera DIY. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kemudian membangun masa depan, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera DIY, mungkin Bu Erlina boleh diberikan dong Bu gambaran ataupun kondisi pertumbuhan penduduk di DIY untuk saat ini tuh seperti apa Bu Erlina? Silakan. Penduduk di DIY ya, jadi secara kuantitas maupun kualitas gitu. Kalau secara kualitas kita bisa lihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang DIY ini di ranking nasional termasuk yang atas gitu ya. Dan semua indikator di dalam IPM kita juga bagus dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi gitu ya. Dan dari sisi keberdayaan perempuan juga demikian kan. Dinas kami kan juga ngurusin terkait dengan pemberdayaan perempuannya gitu ya. IPG kita juga 2 di bawah DKI, artinya di ranking nasional itu di ranking yang nomor 2. Kemudian IDG kita juga di atas rata-rata nasional. Terkait dengan satu lagi yang menjadi tugas kami juga di perlindungan anak gitu ya, kualitas anak kita itu juga bagus karena indeks perlindungan anak kita paling tinggi senasional, sehingga hal-hal ini menjadikan DIY ini secara kualitas penduduknya itu termasuk yang baik secara nasional tadi. Dan kita juga sebagai kota pendidikan ya ikut mempengaruhi kualitas nasional juga. Kemudian secara kuantitas pengendalian penduduk di DIY ini sudah terkendali dengan baik. Secara indeks ketergantungan juga masih baik begitu. Piramida penduduk juga demikian, sehingga usia produktif kita masih cukup tinggi yang mendorong pada atau mendukung pada bonus demografi. Jadi kita optimis gitu ya DIY ke depannya kita sudah mengendalikan penduduknya itu cukup baik, sehingga kemudian antara jumlah penduduk dengan daya dukung dari sumber daya di DIY ini itu seimbang gitu. Jadi pertumbuhan penduduk yang seimbang. Oke, terkait dengan pengendalian penduduk khususnya di DIY ini Bu ya, tantangan yang dihadapinya apa sih nih Bu? Ya, ada beberapa tantangan terkait dengan kualitas misalnya tadi ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas penduduk tadi, karena semakin berkualitas itu juga akan semakin mendukung keberhasilan. Salah satu yang masih menjadi PR kita terkait dengan kualitas itu dari sisi pendidikan misalnya ya. Karena kita kan juga 12 tahun wajib belajarnya itu harus tercapai. Kemudian tidak ada pelajar atau anak-anak kita yang putus sekolah. Kemudian juga selain itu supaya nanti terkendalikan juga tidak ada anak-anak kita yang menikah dini. Gitu ya. Jadi harus lulus paling tidak SMA tadi, tidak ada yang menikah dini, tidak ada yang putus sekolah. Sehingga kualitas penduduk kemudian terjaga. Itu masih menjadi PR. Meskipun kita secara pernikahan di bawah usia 19 tahun secara nasional, itu kita terendah nomor 2 secara nasional gitu ya. Jadi masih cukup baik, sangat baik begitu. Tetapi bagaimanapun angka-angka perkawinan usia dini ini kan tetap harus diturunkan gitu ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas penduduk. Nah, kemudian juga permasalahan lain terkait dengan belum optimalnya penyiapan keluarga. Artinya kami juga di DP3AP2 ini masih banyak menangani permasalahan-permasalahan keluarga. Kami punya layanan untuk itu, sehingga diharapkan nanti keluarga-keluarga yang memiliki masalah ini kemudian bisa terselesaikan. Nah, penyiapan keluarga menjadi penting, terutama bagaimana edukasi atau pendidikan pranikah itu bisa berjalan dengan baik. Edukasi pranikah dari segala hal, tidak hanya menyiapkan mereka secara mental, tetapi juga secara ekonominya bagaimana, sehingga kemudian mereka tidak menjadi keluarga miskin baru, istilahnya begitu ya. Kemudian apakah pengetahuan mereka cukup
dalam kaitannya dengan memahami keadilan gender, relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Kemudian apakah mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk pengasuhan anak ketika mereka nanti memiliki anak. Seperti itu hal yang penting, sehingga edukasi pranikah itu harus memang komprehensif begitu ya, menyiapkan mereka yang akan menjadi keluarga-keluarga baru itu benar-benar siap gitu. Sehingga tidak ada lagi masalah-masalah. Itu akan juga menurunkan angka kekerasan juga begitu. Karena mereka kemudian menjadi sudah siap benar berkeluarga dan siap untuk mengasuh anak-anaknya secara baik. Demikian juga terkait dengan stunting dan sebagainya, itu kemudian bisa terhindarkan gitu. Nah, kemudian masalah lainnya adalah bagaimana kemudian keluarga ini terberdayakan juga atau terberdayakan secara hal-hal lainnya. Misalnya para perempuannya itu juga terberdayakan dari sisi pengetahuan politiknya terkait dengan kepemimpinan perempuan. Bagaimana juga mendorong anak-anaknya supaya memiliki kapasitas-kapasitas yang cukup gitu untuk menyuarakan hak-hak mereka juga gitu. Sehingga nanti mereka diharapkan ketika menjadi dewasa itu juga sudah cukup untuk menjadi penduduk yang berkualitas. Nah, para perempuannya juga karena di DIY ini kan keberdayaan perempuan itu masih juga menjadi PR, belum semuanya terberdayakan. Padahal ini adalah jumlah penduduk. Kita sangat berharap baik laki-laki maupun perempuan itu bisa berperan di dalam pembangunan. Nah, kalau masih ada hal-hal yang masih menjadi PR kita, ada permasalahan-permasalahan untuk pemberdayaannya, maka kemudian harus ada program kegiatan dalam rangka untuk supaya mengentaskan itu. Bagaimana membuat para perempuan yang belum berdaya, yang belum berperan serta secara positif atau secara baik di dalam pembangunan, itu kemudian juga diberdayakan. Sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia di DIY ini yang juga bisa berperan dalam pembangunan. Meningkatkan apapun indikator-indikator pembangunan, tidak hanya ekonominya, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan sebagainya. Oke, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Erlina terkait dengan pentingnya edukasi pranikah, gitu ya. Karena mungkin sekarang ini calon pengantin ini fokusnya cuma nanti hari-hanya gimana ya, pesta pernikahannya gimana, tapi tidak memikirkan setelahnya itu gitu ya Bu ya. Lalu gimana Bu? Apakah ada sosialisasi untuk pranikah gitu Bu? Atau gimana Bu? Itu di kami itu ada banyak program terkait edukasi pranikah, itu kami bersama-sama dengan Kemenak ya. Kemenak kan sudah punya sebetulnya edukasi pranikah. Nah, itu kemudian karena belum bisa semuanya mengakses pada edukasi pranikah, maka kami juga menyediakan yang layanan online untuk itu. Kemudian juga terkait dengan pendampingan-pendampingan lainnya, seringkali kan ada pasangan-pasangan yang belum siap benar sebetulnya gitu, sehingga mereka perlu konseling. Nah, kami juga punya layanan konseling untuk itu. Kemudian juga pengetahuan tentang keadilan gender, mungkin di dalam edukasi pranikahnya Kemenak itu belum cukup banyak dikupas. Padahal itu sangat penting. Nah, itu juga ada banyak kegiatan kami, sosialisasi edukasi terkait dengan pengaruh utamaan gender. Lalu terkait dengan pengasuhan anak tadi ya, meskipun belum punya anak, sebetulnya kan sudah harus mulai mempelajari, mendapatkan materi-materi gitu. Nanti kalau hamil bagaimana, kalau melahirkan bagaimana, dan mengasuh anak itu seperti apa. Kami punya panduan-panduannya yang bisa diajarkan. Di online kami, layanan online kami juga ada gitu. Jadi tinggal mengakses pada websitenya ataupun IG-nya dan YouTube dan sebagainya. Itu ada semua. Jadi pasangan yang mau menikah ya sebenarnya jangan hanya memikirkan tentang bagaimana bajunya nanti, gitu pestanya nanti, tapi setelahnya itu jauh lebih penting gitu. Supaya mereka siap benar dan tidak ada masalah-masalah gitu. Karena di layanan kekerasan kami maupun layanan konseling kami itu banyak pasangan-pasangan yang belum lama menikah begitu, tapi sudah menghadapi masalah-masalah yang cukup mengganggu gitu ya, mengganggu keharmonisan maupun mengganggu kelangsungan perkawinan mereka gitu. Dan alhamdulillah kalau mereka kemudian mau mengakses layanan konseling ini maupun layanan kekerasan, sehingga kemudian ada solusi-solusi pendampingan-pendampingan yang bisa dilakukan. Nah, yang kami masih prihatin adalah mereka yang punya masalah tetapi diam. Artinya tidak ada solusi-solusi tapi diam gitu ya. Sehingga masalahnya menjadi semakin berat. Nah, kalau tidak mengakses layanan-layanan yang ada begitu, ini kan akan membuat mereka nanti mengalami masalah-masalah yang lebih berat dan bisa berujung pada perceraian.
Sayang sekali kalau perceraian terjadi ya, apalagi kalau sudah memiliki anak, karena nanti akan banyak masalah yang dihadapi oleh anak hasil dari perceraian juga. Oke. Nah, Bu, terkait dengan program-program mungkin yang Iya. sudah dijalankan oleh dinas terkait dengan pengendalian penduduk yang ada di DIY ini, program-programnya apa saja ini, Bu? Ya, pertama sudah tentu kami kerjasamanya dengan kelurahan-kelurahan juga ya, dengan dinas-dinasnya pengendalian penduduk di kabupaten kota juga gitu. Bagaimana jumlahnya harus terkendali, artinya harus seimbang antara sumber daya yang dimiliki oleh DIY dengan jumlah penduduk tadi. Tapi untuk DIY ini karena angka kelahirannya itu cukup rendah begitu dibanding provinsi-provinsi lain juga, sehingga kita masih aman gitu. Di angka 1,7 sekian gitu masih aman. Artinya keluarga-keluarga kita itu ya rata-rata punya anak 2 dan sebagainya. Kemudian program KB sudah ada BKKBN dan dinas-dinas di kabupaten kota dan kami untuk supaya sosialisasi edukasi terkait dengan pentingnya KB ini kemudian bisa dipahami, dimengerti, dijalankan oleh masyarakat kita atau keluarga kita gitu. KB sekarang tidak hanya keluarga berencana ya, tetapi bagaimana keluarga ini kemudian bisa merencanakan gitu, dengan baik menjadi keluarga yang berkualitas gitu, KB-nya itu berkualitas gitu. Kemudian hal lain ya terkait dengan kesejahteraan tadi, menjadi keluarga yang sejahtera gitu. Bagaimana program-program dalam rangka untuk pengendalian penduduk ini juga bagaimana menumbuhkan atau menyadarkan keluarga-keluarga untuk meningkatkan keberdayaannya menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, kalau Ibu melihat ini Bu, seberapa efektif ini Bu, yang program-program yang tadi sudah dijalankan terkait dengan pengendalian penduduk ini seberapa efektif ini Bu? Cukup efektif kalau dilihat dari angka-angkanya gitu ya. Jadi kan kami selalu memantau indikator-indikator, data-data dan sebagainya. Perkawinan anak di DIY ini semakin menurun dari tahun ke tahun. Perkawinan usia dini juga. Kalau anak kan di bawah 18, usia dini itu di bawah 19 begitu. Jadi kalau yang direkomendasikan oleh BKKBN sebetulnya menikahnya siap gitu, usia menikah yang siap itu kalau perempuan 21, laki-laki 25. Kalau secara undang-undang itu warga masyarakat itu kan boleh menikahnya setelah usia 19 gitu. Tetapi dari sisi kesiapan tadi 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Sebetulnya begitu. Ya, itu yang selalu kami edukasikan gitu ya. Jangan sampai kemudian menikahnya di bawah usia 19. Tetapi juga kami edukasikan juga bahwa lebih baik menikahnya ketika siap. Yang perempuan 21, yang laki-laki 25 tadi. Nah, kemudian dari data-data yang lain, misalnya tadi angka kelahiran, angka-angka KB gitu ya, bagaimana keluarga-keluarga kita itu benar-benar merencanakan dengan baik. Dari KB yang membatasi kelahiran maupun yang menuju ke keluarga berkualitas tadi. Dengan 8 fungsi keluarga yang bisa kemudian dicapai. Lalu untuk angka-angka lainnya ya indeks ketahanan keluarga atau indeks pembangunan keluarga IBangga, itu dari indikator-indikatornya DIY cukup bagus. Jadi program-program kami memantau indikator-indikator itu juga untuk bisa bagaimana pembangunan keluarga di DIY itu bisa bagus gitu ya, bisa sesuai dengan yang ditargetkan dan kemudian program kegiatannya ya mendukung ke arah itu. Oke, nah tadi kita sudah bicara terkait dengan pengendalian penduduk dan sekarang kita akan berbicara terkait dengan kesejahteraan ya Bu ya, keluarga sejahtera begitu. Nah, definisi keluarga sejahtera ini apa sih nih Bu? Silakan. Keluarga sejahtera itu kan keluarga yang bisa memenuhi fungsi-fungsinya untuk bisa sejahtera tadi, bisa mendukung pada baik itu kesejahteraan material gitu ya maupun spiritual gitu. Salah satunya memang dari sisi ekonomi, artinya kesejahteraan ekonomi. Bagaimana keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari sisi ekonomi itu tadi. Tapi kesejahteraan yang lainnya adalah bagaimana 8 fungsi keluarga itu kemudian bisa dicapai. Jadi kalau dikatakan DIY ini juga angka kemiskinannya tinggi dari sisi penghitungan ekonominya begitu ya. Itu salah satu PR gitu. Untuk bisa menuju ke keluarga sejahtera ternyata kita angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Meskipun secara budaya di DIY ini memang ada beberapa perilaku budayanya gitu yang sebetulnya itu tidak miskin, tetapi dari sisi penghitungannya itu tetap masuk di dalam kategori miskin. Ya, seperti apa itu Bu? Jadi misalnya kesederhanaan ya, kalau di masyarakat kita itu kan
Banyak yang makan aja tidak perlu 3 kali misalnya gitu, atau beli baju juga tidak harus setahun berapa kali gitu ya. Makan tidak harus yang seperti apa gitu, karena kesederhanaan hidup tadi secara budaya. Tetapi bagaimanapun tetap ukuran-ukuran secara internasional, secara nasional kan ada indikator-indikator untuk dikatakan miskin itu seperti apa gitu. Ya. Oke, terkait dengan indikator nih, bicara soal indikator. Nah, indikator terkait dengan keluarga yang sejahtera itu yang seperti apa indikatornya nih, Bu? Jadi ada golongan-golongannya ya, ada prasejahtera, ada sejahtera 1, 2, dan 3 gitu. Saya nggak begitu hafal itu, harus melihat lagi begitu ya, indikator-indikatornya itu apa saja. Itu tapi memang harus kita benar-benar melihat gitu. Seberapa sebetulnya keluarga-keluarga kita itu dan ada di dalam kategori mana saja keluarga-keluarga kita di DIY itu, baik itu sejahtera 1, 2, 3 maupun yang pra tadi. Oke, bagaimana kemudian program keluarga sejahtera ini bisa membantu masyarakat khususnya yang ada di DIY ini, Bu? Ya, salah satunya kalau di kami yang di dalam program kegiatan kami itu kaitannya dengan bina-bina gitu ya. Ada bina keluarga sejahtera, itu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia gitu ya. Nah, sekarang masing-masing bina ini, bina keluarga balita itu kemudian dioptimalkan gitu. Bagaimana supaya keluarga-keluarga yang memiliki balita itu paham benar terkait dengan tumbuh kembang balita, apa saja yang harus dicukupi gitu terhadap balita-balita tadi, anak-anak balitanya tadi, supaya tumbuh kembangnya optimal, supaya pengasuhannya baik. Supaya mengenalkan budaya-budaya dan sebagainya. Lalu mempersiapkan anak-anak yang masih balita ini untuk menuju ke tahap selanjutnya. Nah, itu kan harus dipahami benar oleh keluarga-keluarga kita. Gitu. Itu bina keluarga balita. Termasuk diantaranya mengakses posyandu. Sehingga berat badan dan sebagainya itu terukur, terpantau gitu. Kalau ada masalah kemudian bisa dicarikan jalan keluarnya dengan cepat begitu. Dan kemudian juga paham harus mengakses kemana ketika ada masalah-masalah tadi, baik masalah kesehatan, masalah pengasuhan, dan sebagainya. Termasuk bila orang tuanya itu tidak mampu mengasuh balitanya, harus mengakses kemana lagi. Atau pengasuhan terhadap balita itu harus dikemanakan, gitu. Itu kan harus dipahamkan. Termasuk juga tidak hanya keluarga itu, tapi pendukung dari keluarga itu, dari Pak RT-nya, Pak Dukuh, Pak Lurah, dan sebagainya, kemudian bisa memetakan dan bisa mendata keluarga-keluarga yang memiliki balita mana yang masih memiliki masalah tertentu, supaya kemudian ada solusinya. Ada forumnya juga bina ini, bina keluarga balita. Terhadap yang bina keluarga remaja juga demikian. Meskipun sudah remaja, tidak berarti kemudian tidak ada masalah. Ada banyak masalah juga gitu. Kaitannya dengan remaja, baik itu terkait dengan masih banyaknya angka anemia di kalangan remaja putri, misalnya, padahal kan itu nanti penyumbang stunting itu salah satunya adalah ketika remaja putri itu anemia dan tidak teratasi sampai dia mau menikah dan menikah begitu ya, dan kemudian hamil masih dalam kondisi anemia, itu kan berbahaya. Meskipun sudah ada program dari pemerintah, ketika mendaftar untuk menikah 3 bulan sebelumnya harus tes kesehatan untuk mengetahui ya. Macam-macam termasuk diantaranya anemia atau tidak tadi, sehingga kemudian bisa teratasi sebelum mengandung gitu ya, melahirkan. Nah, kemudian juga keluarga-keluarga yang memiliki remaja ini tadi itu juga terkait dengan pengasuhan, karena seringkali remaja kan agak sulit untuk dikendalikan gitu ya, memiliki permasalahan-permasalahan tersendiri, lebih banyak percaya pada teman misalnya, sehingga kemudian agak sulit menyampaikan atau berkomunikasi terhadap orang tuanya atau orang dewasa yang mengasuhnya. Terhadap guru pun juga agak sulit gitu, lebih percaya pada temannya. Nah, maka kemudian lingkungan yang sehat atau lingkungan yang positif itu sangat penting untuk kemudian kita advokasikan. Mulai dari tingkatan yang RT, RW, Dukuh, Kalurahan, dan sebagainya itu, sehingga lingkungannya positif bagi pertumbuhan remaja. Sehingga kemudian bisa menurunkan misalnya angka kejahatan jalanan remaja, angka remaja yang bermasalah, misalnya narkoba lah, zat adiktif lainnya, kemudian angka kehamilan remaja, nah, seperti itu. Nah, salah satu yang kami edukasikan juga kesehatan reproduksi remaja, baik di sekolah-sekolah maupun langsung di masyarakat. Nah, itu salah satunya itu. Nah, terhadap keluarga atau bina keluarga remaja ini, ya program-program itu yang kami gulirkan. Termasuk juga mendorong pada adanya forum. Jadi di DIY ini sudah terbentuk banyak sekali forum anak daerah. Nah, ini berisikan anak-anak remaja ini.
yang berkumpul kemudian mendefinisikan atau menginventarisir masalah-masalah yang dialami oleh remaja-remaja mereka itu, kemudian menyuarakan permasalahan ini dan mengusulkan solusi-solusinya sekaligus. Nah, itu bagus. Program-program atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh forum-forum anak daerah ini. Kemudian yang untuk lansia, Bina Keluarga Lansia, itu keluarga yang memiliki lansia itu juga harus paham benar bagaimana mengasuh lansia, begitu ya. Dari sisi kesehatannya, nutrisinya salah satunya, dari sisi kesehatan mentalnya gitu ya, karena usia lansia ini kan sudah mulai banyak juga selain isu kesehatannya, menurunnya kesehatan juga terkait dengan kesehatan mental, merasa ditinggalkan, merasa nggak bisa melakukan banyak hal, sehingga kesehatan mental yang menurun itu juga bisa berakibat pada kesehatan fisiknya, sehingga itu penting juga. Nah, jadi ada termasuk kami kolaborasi gitu ya dengan BKKBN dan dengan kelompok-kelompok itu untuk sekolah lansia dan seperti itulah gitu. Penting sekali. Oke, bicara terkait dengan membangun masa depan, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera nih Bu ya. Sejauh ini kolaborasi dari DP 3AP2 seperti apa ini Bu? Kolaborasi kami sudah tentu dengan banyak pihak gitu ya. Pertama yang sangat terkait itu dengan BKKBN. Sebagai instansi vertikal pusat gitu yang ada di daerah gitu ya, BKKBN itu kami selalu koordinasi, bagi-bagi tugas juga begitu ya, terkait dengan tadi itu bina-bina termasuknya, kemudian program-program genrenya BKKBN itu juga kami ikut serta, kemudian bagaimana mendorong kalurahan-kalurahan kampung KB gitu ya di DIY ini. Lalu dengan mitra-mitra lainnya ya OPD-OPD ini, baik di provinsi maupun langsung dengan kabupaten dan kota gitu. Dengan OPD itu karena yang terkait dengan masalah penduduk dan keluarga ini kan ditangani juga oleh OPD-OPD yang lain gitu. Ada Biro Tata Pemerintahan, ada biro yang terkait pemberdayaan kalurahan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, nah itu semua bekerja bersama-sama. Kemudian sudah tentu dengan pusat ya, dengan BKKBN pusat dan dengan Kementerian PPPA maupun dengan Kemenko seperti itu. Dan kalau dengan swasta, dengan perguruan tinggi itu juga dilakukan karena kita kan harus bermitra supaya bisa bergerak bersama-sama, didukung dengan sumber dayanya masing-masing gitu, sehingga menjadi lebih banyak yang ikut serta berperan untuk memajukan penduduk di DIY ini. Oke. Berperan memajukan penduduk gitu ya Bu ya. Nah, apa ini Bu kira-kira peran masyarakat untuk turut ikut serta memajukan pengendalian penduduk dan juga kesejahteraan masyarakat? Apa ini peran masyarakat ini Bu? Kami banyak dibantu misalnya oleh perguruan tinggi gitu ya, terkait dengan analisa-analisa, data-data, kajian-kajian gitu. Sehingga nanti program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini tepat menuju ke sasaran gitu. Kemudian selain itu dengan perguruan tinggi juga melalui program seperti KKN atau program-program lainnya, termasuk diantaranya studi-studi atau penelitian-penelitian dari para dosen-dosennya. Itu kolaborasi bersama. Kemudian kalau dengan swasta, sudah tentu kami berusaha juga untuk mengakses CSR-nya, perusahaan-perusahaan gitu, untuk bersama-sama ayo bergerak untuk peningkatan kualitas penduduk di DIY. Oke, Bu, jika program pengendalian penduduk ini bisa diterapkan di DIY ini, Bu ya. Nah, kira-kira 10 hingga 20 tahun lagi ini DIY akan seperti apa ini kira-kira, Bu? Salah satu yang kami sih berharap selalu baik gitu ya, terpantau dari data tahun ke tahun gitu. Tetapi ke depannya memang ada hal-hal yang patut juga mendapat perhatian antisipasinya begitu ya. Misalnya karena pandangan anak-anak muda sekarang gitu ya, memandang kehidupan berkeluarga itu ada banyak permasalahan terkait dengan ekonominya, termasuk mencari pekerjaan semakin sulit, mendapatkan kehidupan yang layak semakin sulit. Harga tanah juga semakin tinggi, mahal ya Bu ya, membangun rumah juga demikian gitu. Ada sementara ini pandangan-pandangan terkait dengan tidak ingin menikah gitu ya, ataupun child free, artinya menikah tetapi tidak ingin memiliki anak. Nah, itu sebetulnya juga membahayakan gitu untuk kelangsungan penduduk kita gitu. Karena kalau semakin kecil angka kelahiran nantinya, itu juga akan membuat nantinya kelak ke depannya itu angka produktifnya, penduduk usia produktif itu juga akan semakin kecil. Padahal angka atau umur
manusia usia harapan hidup di DIY ini kan termasuk tinggi, secara nasional pun juga tinggi begitu ya. Sehingga bisa dikatakan angka jumlah lansia di DIY itu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kemudian harus didukung dengan usia produktif untuk mendukung baik yang lansia maupun yang usia di bawahnya yang belum produktif tadi, yang masih anak-anak gitu ya, di bawah 15 tahun. Nah, kalau nanti penduduk tidak ingin menikah atau tidak ingin memiliki anak gitu, nah itu akan membahayakan piramida penduduknya gitu, dan angka dependensi rasionya. Oh, oke. Ini Bu, sebelum kita tutup podcast hari ini nih Bu, mungkin dari Bu Erlina ada pesan untuk para pendengar yang ingin mungkin bisa terlibat terkait dengan pengendalian penduduk dan juga kesejahteraan masyarakat, mungkin ada pesan-pesannya Bu, silahkan. Pertama kaitannya dengan pengendalian penduduk ya, karena secara kuantitas kan harus dikendalikan juga. Dari jumlahnya kita masih cukup aman dari sisi angka penduduknya gitu. Tetapi jangan makin turun angka TFR-nya gitu ya. Paling tidak yang mendekati 2, sehingga nanti aman ke depannya untuk rasionya, piramida penduduknya juga gitu. Kemudian terkait dengan angka lansia yang semakin tinggi tadi, bagaimana mengupayakan supaya lansia-lansia yang masih produktif, di dalam usia yang masih bisa produktif, itu tetap produktif, tetap beraktivitas, tetap aktif, mendukung pembangunan gitu. Dan bagaimana supaya lansia ini dari mulai pralansianya itu sudah harus dijaga kesehatannya. Sehingga ketika menjadi lansia itu masih menjadi lansia yang sehat, yang masih bisa produktif. Tidak kemudian malah justru banyak masalah gitu, sehingga tidak bisa produktif dan juga tergantung pada usia yang lain gitu, tergantung pengasuhan dan sebagainya dengan golongan umur yang lain. Jadi kami sangat berharap nanti usia lansia yang sehat, lansia yang produktif. Kemudian juga anak-anak remaja ini harus benar-benar dipersiapkan nantinya supaya di usia produktifnya benar-benar bisa produktif. Di usia anak tadi, balita dan seterusnya, itu juga harus disiapkan supaya tidak stunting tadi ya. Stunting itu sangat mengganggu nantinya, karena mereka nanti memiliki keterbatasan untuk bisa produktif. Kenapa kok stunting harus diturunkan, harus ditekan, harus nggak ada gitu istilahnya gitu. Dan untuk supaya tidak berlanjut stuntingnya atau tidak memproduksi stunting baru begitu, harus dimulai dari sejak anak-anak kita masih usia remaja tadi, mempersiapkan kesehatannya sehingga nanti ketika dewasa menikah, mengandung, melahirkan itu dalam kondisi yang sehat, anaknya tidak menjadi stunting. Juga dipahamkan terkait dengan hal-hal lain seperti pengasuhan tadi, pemberian nutrisi salah satunya, sehingga kemudian anak-anak yang sudah lahir atau bayi-bayi yang sudah lahir itu benar-benar bisa dikelola, dioptimalkan tumbuh kembangnya dengan pengetahuan orang tua yang cukup gitu, sehingga kemudian tidak memiliki banyak masalah, tidak stunting, tidak berat badan rendah dan sebagainya, IQ-nya, otaknya juga kemudian bisa kualitasnya bagus, nantinya ketika mereka besar, mereka dewasa bisa berperan dalam pembangunan secara optimal. Nah itu yang benar-benar harus kita perhatikan semuanya, harus bergerak semua gitu. Jadi tidak hanya keluarga saja, tetapi juga lingkungan kecil maupun lingkungan besarnya itu harus sangat mendukung. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Erlina. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun juga. Terima kasih sekali. Sama-sama, menyenangkan sekali. Oke, terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera dan juga Bu Erlina yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.